memulai pelajaran, Ci mau tanya dulu. Nah, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Baik. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Kira-kira kalian ada di nomor berapa? 3. Bahagia. Ada yang merasa mengantuk? Sudah siang-siang? Ada yang merasa jatuh cinta? Tidak. Ada yang merasa marah? Tidak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kenalkan namanya, Adelia Burhan, Allah. Al-Hijran, Allah. Albert Raja, Ardi Ridwan, Bunga Lestari, Fahira Jikra, Preti, Kansa, Rizka Sumampo, Naim, Ramdan Pou, Rifki Nefu, Sulfitri Mayuli, Sulfika Malaka, Muhammad Fadil Najiji, Naila Putri Ruhia, Najibah Mahdia, Najrullah Datau, Nur Alifah Akhir, Nurjana Kamaru, Patricia Ramadhani, Rifki Podungge, Mustaqim, Risha Nawai, Hajiman Kasim. Ya, hari ini banyak teman kalian yang sakit ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan kembali belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena hari ini siang-siang sudah mulai bosan, kita ice breaking dulu ya. Jadi ini Ci ada tampilkan ice breaking-nya. Silahkan kalian semua berdiri dulu. Silahkan berdiri. Boleh? Oke, kita sama-sama ya. Oke, jadi ice breaking-nya ice breaking kanan kiri. Jadi saya mau kalian yang semangat ya. Kita sama-sama ice breaking sebelum memulai. Semangat kita gerak bersama. Karena Ayo, yang semangat. Semangat ya laki-laki. Silakan. Oke, semangat yang laki-laki di belakang.
kita perhatikan lagi. Nah, di sini Inci sebelum masuk di pembelajaran, Inci mau kasih dulu asesmen awal beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah mengukur tinggi badan? Ya. Nah, kira-kira kalian itu mengukur menggunakan alat ukur apa? Meteran. Ada yang pernah mengukur tinggi badannya? Ya. Siapa? Oke. Mardian, berapa kira-kira tinggi badannya waktu ada ukur? 156 cm. Berapa lagi yang pernah mengukur? Mustaqim. Berapa? 156 cm tinggi sekali ya. Oke, kemudian apakah karena kalian pernah mengukur suhu badan kalian? Ya. Nah, alat ukur apa yang kalian gunakan? Termometer. Jadi ini adalah asesmen awal kalian. Kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Karena kalian sudah mengetahui sedikit asesmennya, sekarang Inci mau ke pertanyaan ini. Lihat semua gambarnya, ada lihat? Ya. Ini gambar apa kira-kira? Pasti kalian sering pergi warung kan? Ya. Kalian pergi warung ada mau beli apa? Beras. Ada beras. Kemudian minyak. Apa lagi? Gula. Apa lagi? Telur. Mie. Oke, banyak sekali yang kalian beli kan? Sekarang Inci mau tanya. Nah, satuan apa yang kalian gunakan? Kira-kira ada yang tahu satuan yang kalian gunakan itu apa? Kalian kalau pergi beras bilang apa sama yang jual? Beli apa? Beli beras 1 liter. Beli beras 1 liter. Nah, kira-kira satuan itu sudah betul atau tidak? Betul, ada ragu-ragu. Ada yang jawabnya ragu? Jadi kita akan belajar tentang kita hari ini akan belajar tentang besaran dan satuan dalam pengukuran baku dan tidak baku. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua, mengukur besaran dengan satuan baku dan tak baku secara baik dan benar. Oke, kemudian ini dimensi profil kelulusan yang akan Inci lihat pada saat kalian melakukan praktikum. Yang pertama, ada kolaborasi atau kerjasama antara sesama teman kelompok. Kemudian ada bernalar kritis, bagaimana kalian menjawab soal-soal yang Inci ada berikan, yang akan Inci berikan di LKPD. Kemudian ada komunikasi, bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman kalian, dengan Inci. Oke? Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini di mana murid dapat memahami bahwa pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami besaran dan satuan, peserta didik dapat membandingkan, menghitung dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat.
jalankan ya, sambil dihitung. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang meja ini ada 4 jengkal. Gimana? Tadi panjangnya berapa? Ada 4 jengkal. Hasilnya kita tulis di buku tulis. Angka 4 seperti apa ya? Nah, ini hasilnya panjang. Oke, sekian itu dulu videonya. Sekarang kita kembali ke materi. Sabar ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, apa yang digunakan untuk mengukur meja dari video tersebut? Apa yang Ibu Guru itu gunakan pada saat mengukur meja? Kira-kira apa? Tangan. Ada jawaban lain? Ini adalah jengkal tangan. Jadi di video tersebut Ibu Guru mengukur meja menggunakan jengkal tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sama jika mengukur dengan alat lain? Kira-kira sama tidak? Tidak. Kenapa alasannya tidak sama kira-kira? Ayo. Ukuran yang berbeda, ada jawaban yang lain? Ada? Ada? Oke. Untuk mengetahui jawabannya, kalian akan pecahkan sendiri dengan ini. Di sini ada LKPD. Jadi setiap kelompok ini LKPD-nya berbeda, materinya berbeda-beda. Mana kelompok 1? Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Perhatikan dulu semua ke depan, boleh? Perhatikan ke depan. Jadi di LKPD ini kalian itu harus berbagi peran. Jadi tentukan dulu, berdiskusi dengan temannya, tentukan siapa yang jadi ketua kelompok, siapa yang bagian menulis. Kemudian kita di sini akan berkunjung ke kelompok lain. Jadi persiapkan temannya 2 orang untuk berkunjung di kelompok lain. Yang sisanya silakan tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan apa yang kalian lakukan di kelompok kalian terhadap yang datang bertamu dari kelompok lain. Misalnya kelompok 1 dia berkunjung ke kelompok 2, ke kelompoknya Anda. Kemudian kelompoknya Anda siap-siap menjelaskan apa yang kalian kerjakan di kelompok 1. Oke? Paham? Begitu pula untuk kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 sampai ke kelompok 4. Jadi ada 3 kelompok ya. Setelah kalian melakukan kunjungan, di sini kalian kembali ke tempat masing-masing untuk presentasikan sama temannya dulu. Teman kelompoknya apa sih yang kalian dapat dari hasil kunjungan kalian di 3 kelompok ini? Jadi siapkan 1 orang untuk presentasi di depan kelas ya. Setelah berdiskusi di sini, dimana Inci mau bangun rasa percaya diri kalian, komunikasi kalian. Jadi di sini kalian dulu saling berdiskusi bagaimana caranya mengajar temannya. Jadi pada saat setelah selesai berdiskusi baru kalian berkunjung. Ada yang kurang paham? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan kerjakan. Kemudian ini ada link bahan ajar ya. Oke, di sini ada link bahan ajar. Jadi akses sumber belajar kalian silahkan klik, dicari jawabannya di ini. ins.id IPA terpadu 7. Kalian punya produk masing-masing. Di situ kalian bisa klik dan searching bahan ajar yang Inci ada kasih.
Boleh? Oke, silakan kalian kerjakan. Kelompok 3. Silakan pilih kelompoknya ya, dibalas aja Mbak. Kalian pilih ya. Silakan kalian kerjakan. Oke. Jadi di sini ada videonya juga, video pembelajarannya. Ini materi apa didapat? Oke, pokok dan turunan. Kalian bisa nonton juga di sini ya. Materinya video besaran pokok dan turunan. Kemudian kalian kelompok berapa? 4. Silahkan klik dulu kelompok 4. Oke, itu adalah bahan bacaan kalian untuk menjawab materi ini ya. Silahkan dijawab. Oke, kalian nonton dulu videonya. Ada di sini videonya. Oke, video materi apa kalian? Sortir besaran pokok dan besaran turunan. Coba situ klik besaran pokok dan besaran turunan. Oke, silahkan nonton dulu. Klik ya. Oke, bisa kasih besar, boleh kasih besar. Oke. Silahkan kalian belajar. Kalian nonton kemudian kalian santai saja ya. Jangan takut. Jangan muka-muka tegang. Ustaz itu tegang sekali. Oke, silakan diukur. Berdasarkan hasil kalkulasi Anda mengenai berat dan posisi 14 tahun Bagaimana di sini? Oke, silakan nonton videonya ya. Coba lihat, perhatikan suhu masuk di besaran apa, waktu apa. Suhu masuk besaran apa? Suhu masuk besaran pokok. Silakan dituliskan, tidak usah kecil sekali, soalnya kasih besar saja. Nah, kasih jelas.
jengkal pakai ukur pakai tangannya. Lebar dulu, lebar. Iya. 1, 2, 3. Jarinya ini, jarinya dia. 3 jengkal, 2 jari sama. Ya. Coba teman. Panjang, lebar, lebar. Sama. Oh, lebar. Beda ya? Ada beda. Ya, bedanya. Kalau tadi Dana berapa? 2 jengkal 5 jari. Kalau Albert berapa? 3 jengkal 2 jari. Kira-kira kenapa bisa beda? Beda tangan nanti. Beda tangan. Oke. Lanjut kalau begitu. Ya. Kalau sedotan bagaimana kalau sedotan? Coba ukur pakai sedotan coba. Sedotan. Sama tidak? Coba luarnya. Dua sedotan 5 jari. Kalau lebar panjangnya tiga, 4. Tadi berapa? Ini saja. Tadi kan 3 sedotan. Ini sekarang berubah toh. Jadi berapa sedotan? 3 sedotan, 4 jari. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi perubahan? Hah? Bagaimana? Cara mengukur. Berarti kalau dia tahu bambu berarti pengukurannya tetap atau berubah? Berubah karena cara mengukurnya tidak sama-sama toh. Oke. Kita lanjut ke jawab yang ini. Pertanyaannya tuh ada 2 pertanyaan silahkan dijawab. Coret saja kalau tidak ada tips, coret saja. Tidak apa-apa. Baru nanti lanjut lagi kalau tidak ada di sini. Volume masuk pokok atau tidak? Tidak. Berarti lanjut videonya. Coba masih ada video lanjutannya. Tulis dulu yang DP jawaban. Ini dia mengukur dengan alat ukur bambu. Alat ukur bambu misalnya apa? Mistar. Coba kalian ukur panjang meja coba. Mistar yang tahu ukur memang oke. Kasih pas. Tiga. Situ. Kasih pas itu di situ ya. Oke. 18 berarti ini apa? 30 tambah 18 berapa? 40. Oke, lebarnya 48. Kalian menggunakan alat ukur apa ini? Oke, satuannya apa? Coba lanjut, panjang berapa? Panjang ini sayang. Berarti di sini tadi ada siapa yang mengukur tadi? Oke, coba ulang ini mustaqimnya. Apakah sama atau tidak? Dari nol. 62 sama tuh, berarti di sini 62. Sekarang pertanyaannya, nanti kalian bandingkan kalau pergi berkunjung bandingkan dengan kelompoknya Anda, kelompok 2.
Mengapa penting menggunakan alat ukur yang baku? Kenapa kira-kira penting pakai alat ukur? Untuk memastikan hasil pengukuran akurat dan bisa dibandingkan. Jadi untuk melihat hasil pengukuran yang lebih akurat. Oke, sekarang kalian lihat videonya dulu karena kalian satuan baku dan tak baku. Sekarang scroll ke bawah. Oke, kalian nonton pengukuran baku dan tidak baku. Oke, ini di situ ya. Yang ini si besar sana. Jadi kalau dibagi di kelompok 1, 3, 4. Ini siapa yang membuat ini? Yang di sini menjelaskan ada tugasnya yang lebih paling jelas kami memegang meja ini menggunakan hasil kami. Kalau teman-teman ini praktekkan selesai. Sama tidak. Oke, jadi sampai di sini silakan. Kalau ada teman-teman
mendapatkan hasil yang seperti itu. Oke, apalagi untuk kelompok 2 sama kelompok 3 yaitu melakukan praktikum. Kalau kelompok 1 sama kelompok 4 cuma dia membaca dan mendengarkan video. Kalau kelompok 3 4 dia melakukan praktikum ya. Jadi seolah-olah bagaimana caranya untuk menjelaskan, kalian jelaskan sama teman yang datang berkunjung ya. Misalnya kelompok 1 tentang sortir besaran, kalian jelaskan besaran itu ada 2, besaran ini ya. Boleh? Jadi siapa yang bisa di bawah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, izin kasih waktu. Sudah semua? Masih ada waktu? Izin kasih tambah waktu 5 menit ya. Izin tambah waktunya 5 menit untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi kalian. Kalau misalnya teman kalian datang berkunjung, silakan berkomunikasi. Apa yang kalian kata-kata dan apa yang kalian gunakan, silakan bagaimana caranya kalian mengajari temannya yang datang berkunjung. Oke? Oke, silakan kalian berembuk bagaimana caranya jadi kalian jelaskan. Oke, kalau presentasi 1 orang setiap kelompok tidak usah malu-malu. Di sini kalian diajar untuk bagaimana berani tampil di depan. Apalagi kelas 7 ini masih malu-malu. Jadi diharap kalian bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian ya. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut salah. Kalau takut salah itu berarti kita tidak mau malu. Ya. Kalian menjelaskan sama teman kalian bagaimana cara kalian membuat teman kalian paham. Jadi di sini kalian berperan juga sebagai tutor di setiap kelompok. Oke, sambil ini mau cek ya bagaimana
kok karena siang-siang dulu. Kalau pagi masih gagah. Padahal sama siapa? Haji Majima. Yang kelompok 2 siapa? Siapa? Ramdan sama Rifki. Kelompok 3 siapa? Fadila sama Naila. Kelompok 4 Yulfikal sama Bisya. Sekarang silakan berdiri yang pergi berkunjung. Tugas kalian tahu apa? Apa kira-kira? Mencatat apa? Oke, mencatat apa yang mereka lakukan sekarang. Kelompok 1 ke kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Oke, silakan. Silakan kalian berdiskusi ya. Kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan. Oke, jelaskan. Oke, santai saja, santai. Santai. Ayo, jelaskan. Kami mempelajari tentang mengukur panjang meja dan lebar meja. Panjang meja 62 cm dan lebar meja 48. Kami mengukur pakai mistar. Ya,
3 sama kelompok 10 boleh suruh temannya yang datang berkunjung melakukan praktikum sendiri. besaran pokok, yang kedua besaran bangunan. Sama. Kalau ada yang kosong baru ya, biasanya kunjungan 5 menit ya. Kalian boleh ganti umuran. Ke 14 tahun. Iya dulu. Ya merah. Yang 12 tahun. 171. Oke. 171. Oke. Sekarang Bang, keterangan tempat nih, keterangan tempat sudah. Yang sudah silakan. Iya tuh. Oke, ini sudah selesai, sekarang mau saling di sini. Ya, berkunjung di bawah tempat. Ini di sini. Cari tempat yang sudah kosong ya, saling bertukar tempat. Silakan lagi dijelaskan sama kelompok yang sudah yang lagi dijelaskan kembali ya sama kelompoknya ya. Ini bisa tahan situ. Dulu masih ini. Duduk di kursi yang Ya, saya akan menjelaskan tentang panjang meja dan lebar meja. Panjang mejanya 62 cm dan lebar mejanya Ke kelompok. dari 8 cm. Panjang mejanya 62 cm. Lebar mejanya 5 bedanya
seberapa jengkal yang 30? Sama tidak? Atau beda sama sini? Kenapa bisa? Kenapa bisa jengkal? Kenapa bisa kira-kira? Karena apa? Karena berbeda ukuran tangan kan? Ukuran juga. Sudah ini? Mana ini? Rajiman. Ini bulan terakhir ya. Kamu gantian menjelaskan ya supaya teman kalian di kelompok sama-sama kelompoknya bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi kalian harus berdiskusi, berkomunikasi dengan baik dengan teman kelas kalian. Sehingga muncul rasa saling menghargai. Sudah ada yang selesai berkunjung? Ya. Ini kelompok berapa? Tahan dulu. Kelompok lain tahan dulu. Oke, yang sudah silakan kembali ke kelompoknya. Yang sudah berkunjung silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian presentasikan ke temannya ya. Tetap di situ untuk presentasi kelompok di depan atau di kelompok kalian masing-masing. Jadi boleh sediakan moderator, boleh juga langsung. Moderator itu dia perantara yang fasilitasi diskusi. Tidak ada sesi pertanyaan ya. Jadi jelaskan kelompok 1 punya apa, kelompok 2 punya apa, kelompok 3 dan kelompok
kelompok 4 diskusikan di satu kelompok, kemudian satu orang presentasi dari hasil kunjungan dan hasil diskusi kalian. Silakan ya. Jadi cara menyampaikannya begini. Siapa yang mau diskusi di sini punya presentasi? Besar suaranya ya. Di sini siapa yang presentasi?
sedotan. Begitu juga kami mengukur lebar meja dan Oke, saya balik dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Siapa lagi yang mau tampil? Ayo, ayo. Kelompok 3. Oke, silakan. Ada moderatornya? Kelompok 2? Ada. Oke, di sini kelompok 2 pakai moderator. Silakan maju ke depan. Silakan. Tidak usah takut ya. Ayo, ayo. Oke, suaranya dikasih besar ya, tidak usah malu-malu. Oke, silakan kelompok 2. Oke, semua diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pengalaman kami. Yang dibacakan oleh Regi. Silakan untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hubungan kami. Kelompok 3. Kami mempelajari panjang meja dan lebar meja. Kami mengukur pakai mistar. Panjang meja 62 cm dan lebar meja 68 cm. Kelompok 4 mempelajari sama besaran jenis pokok berhubungan pokok alat ukurannya stopwatch. Kelompok 1 tentang besaran pokok panjang masa waktu buat arus suhu bunga dan intensitas cahaya alat pengukuran ada penggaris termometer dan juga mistar stopwatch ampermeter litmeter. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Siapa lagi? Kelompok. Oke, kelompok 1 Pak lagi dengan Rajiman. Ini masih bahkan masih coba ya. Ini masih baru 2 hari ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan yang akan mempresentasikan adalah saudara Fadlan Lajini. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sosial besaran. Sosial besaran dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Besaran turunan 2, volume, konsentrasi, larutan, laju pertumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kunjungan kami. Kelompok 2, kami sedang mencoba mengukur panjang meja dan lebar meja. Mereka mengukur menggunakan jengkal tangan dan sedotan. Begitu juga dengan mengukur lebar meja.
Kelompok 3. Panjang mejanya 62 cm dan lebar mejanya 45 cm. Alat ukur bisa. Kelompok 4. Mengukur volume air dalam botol. Nama besaran turunan alat ukur volume air. Oke, balik tepuk tangan dulu untuk presentasi itu bagus ya. So bisa berani sekali tampil di muka di depan kelas ya. Jadi boleh yang plus lagi untuk kelompok. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 sendiri. Ya. Oke, kenapa betapa berani tampil di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kandungan kami. Kelompok 1. Besar pokok, panjang masa, waktu kuat arus, suhu jumlah zat, intensitas cahaya. Kelompok 2. Kami mencoba mengukur panjang meja menggunakan jengkal sedotan. Begitu pun kami juga mengukur lebar meja dengan jangka dan sedotan. Ya sudah? Sudah? Oke, pada tepuk tangan untuk Mustaqim dulu. So, keren sekali dia kasih ada tadi. Oke, tidak usah terlalu tegang ya. Kayak biasa. Oke, sebelum itu, Inci mau kasih dulu penguatan buat kalian semua ya. Jadi, besaran adalah gejala alam yang dapat diukur. Nah, besaran ini terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, di sini ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditetapkan secara internasional. Di situ ada 7 besaran pokok. Sorry ya, agak lama. Nanti Inci bagikan di grup WA dan materi ya. Jadi besaran pokok itu ada 7 ya. Di sini panjang masa, waktu kuat arus, suhu, jumlah zat dan intensitas cahaya. Kemudian ada yang dikatakan besaran turunan. Kalau besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi di sini ada tuh berapa besaran pokok? 7. Apa saja? Panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke, maaf ya agak loading intinya. Jadi besaran pokok itu selain dari 7 besaran, misalnya adalah volume, ada kecepatan, kelajuan, itu semua masuk di besaran turunan. Kemudian ada satuan baku dan satuan baku. Sorry ya, agak loading di situ ya. Oke. Jadi di satuan baku itu tadi kelompok berapa yang mengukur satuan baku? Kelompok berapa? Oke, ini kelompok 3 mengukur satuan baku. Satuan baku ukuran baku itu dia menggunakan alat ukur. Alat ukurnya itu sudah ada dan sudah tepat, misalnya mistar. Mistar itu biar siapapun yang
dia akan hasilnya tetap sama karena dia menggunakan akurat ya, satuan yang akurat, beda dengan yang di kelompok 3. Kelompok 3 dia kelompok 2 dia pengukuran tak baku. Pengukuran tak baku itu dia tidak tetap karena dia berbeda. Dia tidak akurat. Jadi lebih baik kita menggunakan pengukuran baku. Kalau pengukuran tidak baku tidak menggunakan alat ukur. Pengukuran baku menggunakan alat ukur. Oke, coba mau tanya lagi ya. Kira-kira pengukuran baku atau tak baku yang mana lebih bagus digunakan? Oke, Anda pengukuran baku. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Anda. Kenapa kira-kira harus menggunakan pengukuran baku dibanding tidak baku? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Apa kira-kira? Ayo. Ada yang bisa? Jadi pengukuran baku itu dia satuan bakunya tetap dan akurat. Kalau dia tidak baku dia agak tidak akurat ya. Sekali ya. Rinci di sini saja ya. Kemudian ada alat ukur yang digunakan. Alat ukur apa saja untuk mengukur apa? Alat ukur, contoh alat ukur apa? Ada piston, stopwatch, sedotan. Sedotan tidak ya? Dia tidak masuk dalam alat ukur. Dia pengukuran tak baku. Oke. Kira-kira ada yang kurang dipahami? Ada? Ada yang kurang dipahami atau bagaimana? Ada? Oke, sekarang kita kesimpulan ya. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini angkat tangan? Oke, Anda silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan besaran terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus, suhu jumlah, zat. Besaran turunan adalah besaran satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas volume. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Kemudian cara mencuci. Siapa lagi yang bisa simpulkan? Najifah silakan. Pengukuran tak baku adalah pengukuran menggunakan alat yang tidak memiliki satuan standar, seperti pengukur tangan, lambang kaki, batang lidi, atau sedotan. Tidak konsisten antara orang satu dan lainnya. 2. Hasil bisa berbeda walau benda yang diukur sama. 3. Contoh untuk kegiatan sehari-hari yang tidak memerlukan aplikasi ini. Oke, beri tepuk tangan untuk Najifah. Kita sudah mengumpulkan, kita berefleksi dulu. Oke, apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Oke, bagaimana perasaan kalian? Senang? Sekarang gembira. Oke. Nah, apakah ada kesulitan pada saat pembelajaran? Ada yang merasa bosan? Ada yang merasa ini takut? Tidak ada? Ada yang merasa takut. Oke, jadi hari ini Inci untuk evaluasi kalian, Inci mau kirim di grup WA kalian ya, DP link untuk evaluasi. Silahkan kalian jawab di evaluasi tersebut ya. Nanti Inci kirimkan link, jawab di situ, kemudian Inci akan memeriksa ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hasil yang terbaik untuk hari ini ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Jadi insya Allah minggu depan kalian bawa kertas karton ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas. Pandan boleh pimpin doa.